suci, apa kata iblis? Jika engkau benar adalah utusan Tuhan, anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau. Jikalau engkau memang betul anak Tuhan. Maksudnya anak di sini adalah hamba, orang yang intim kepada Tuhan. Jatuhkan, ada tertulis. Malaikat akan diutus oleh dia untuk menyelamatkan engkau, agar dia menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Jika engkau memang betul anak Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah betul Yesus anak Tuhan? Anak Tuhan. Nah, Yesus mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang dia di dalam kitab Mazmur. Berarti Mazmur 91 ini ketika dikutip oleh iblis itu harus tergenapi. Apa katanya di sana? Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Di sini tidak ada persoalan terangkat ke surga, Bang Suma. Lah, gimana ceritanya? Anda coba lihat. Mereka akan matang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Baca data sebelumnya. Iya, itu pujian data Mazmur. sebelumnya, coba. Itu pujian Mazmur. Mazmur kan ditulis Apa kata Tuhan terhadap Yesus? Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Siapa orang fasik? Pemakan suap. Di mana tertulis bahwa pemakan suap itu fasik? Amsal 23 nomor 17. Orang yang makan suap adalah orang fasik. Artinya di sini dikatakan bahwa Yesus hanya menonton orang fasik. Untuk konteksnya, Bang Suma, Mazmur dalam konteksnya adalah pujian persiarahan Daud sendiri sebagai seorang raja Israel yang menyaksikan kebaikan Tuhan. Jadi Mazmur dalam konteksnya, Bang Suma, Mazmur dalam konteksnya adalah pujian, persiarahan, harus tergenapi. Intinya itu untuk Yesus. Daud tentang kebaikan tentang Tuhan Yesus. dalam hidupnya, seperti itu. Itu tentang Yesus. Yesus sendiri yang menyebutkan. Lukas 24 nomor 44. Memang harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Masa Anda percaya ucapan Yesus? Tidak ada. Yesus mengatakan memang harus tergenapi tentang aku yang tertulis di dalam kitab Roma, Filipi, Efesus, Galatia, Timotius. Nggak ada. Yang Yesus sebutkan adalah kitab Mazmur, kitab Taurat, dan kitab Nabi-Nabi. Itu kata Yesus tuh. Jadi harus percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu hanya menonton Yudas yang dikutuk oleh Tuhan tersebut, yang Anda kemudian sembah setelah Yudas menerima kuasa dari iblis lalu keluar dari kubur. Coba Anda lihat ketika Yesus dibawa di Lukas 4, Yesus dibawa oleh iblis. Apa kata iblis? Yesus, ya paman, kau sembah aku. Kenapa emang? Aku berikan segala kuasa baik di langit maupun di bumi, baik di surga maupun di bumi. Kata Yesus tuh, kata iblis tuh kepada Yesus. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Pertanyaannya, berhasil enggak iblis memberikan kuasa surga dan di langit kepada Yesus? Enggak kan? Yesus menolak kan? Lalu apa yang tertulis di Lukas 4 nomor 6 itu? Nomor 13-nya coba Anda baca. Setelah mencoba Yesus, iblis mundur dari Yesus, lalu menunggu waktu yang tepat. Nah, ada baca nomor 13-nya. Baca aja, ini kitabmu loh. Seorang Bang Suma sudah melata-lata memberikan informasi itu, masih minta ditunjukkan, mau disuapin kayak bayi. Itu sudah saya sebutkan. Lukas 4 nomor 13, tinggal Anda baca. Setelah itu iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik, menunggu waktu yang tepat, menunggu waktu yang benar.
Mundur dia iblis. Kapan waktu yang tepatnya? Ketika kemudian Yesusnya sudah terangkat ke langit, ada yang masuk ke dalam kubur, itulah yang iblis rasuki, lalu keluar dari kubur dan mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Yesus yang asli tadi terima nggak kuasa itu? Pertanyaan saya. Yang asli tadi ketika dicobai, Iblis mencoba. iya. Sekarang pertanyaan saya, terima nggak Yesus kuasa langit dan bumi itu? Enggak kan? Diangkat, memang Lalu dia siapa? tidak terima. Lalu yang keluar dari kubur ini mengaku diberi kuasa. Siapa yang memberikan kuasa? Baik di surga maupun di bumi. Siapa yang memberikan? Ya, Bapa yang di surga. Oh, nggak mungkin. Tidak ada Bapak menjanjikan kuasa. Kalau Bapak hanya memberikan mujizat-mujizat kepada Yesus, bukan kuasa di surga dan di bumi. Coba Anda baca Matius 20 tuh. Apa kata Yesus? Tentang siapa yang di kiriku, siapa di kananku. Aku tidak berkuasa di surga. Itu hanya diberikan kepada siapa yang Bapakku kehendaki untuk diberikan. Jadi iblis datang kepada Yesus yang asli untuk memberikan kuasa, baik di surga maupun di bumi. Tetapi iblis asli menolak. Makanya apa yang terjadi? Iblis menunggu waktu yang tepat. Mana waktu tepat itu? Iblis kemudian membuat huru hara. Apa huru haranya? Mempengaruhi kemudian orang-orang untuk membunuh Yesus asli. Kemudian mempengaruhi imam-imam kepala mahkamah agama membuat keterangan-keterangan palsu, kesaksian-kesaksian palsu, tipu muslihat demi untuk menjerat Yesus. Tidak cukup sampai di situ, iblis merasuki Yudas untuk mengkhianati gurunya dan seterusnya, bla 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 bla. Endingnya mereka sepakat membunuh Yesus. Apa yang terjadi? Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi membiarkan hambanya yang suci ini mati konyol? Enggak, dia diselamatkan. Lalu yang menggantikannya datang untuk memenuhi hukum Taurat, lengkapi. Kata siapa? Hah? Kata Yesus. Kata Yesus. Baik. Apa kata Yesus? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terendah. Itu kata Yesus. Bahkan Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Setuju nggak? Gimana? Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum perkataan Taurat dengan perbuatan. Setuju nggak itu? Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang mengambil kitab Taurat dan tidak mempraktikkan? Terkutuk nggak? Itu kan hukum Taurat kan perjanjian lama, Bang Juma. Coba perjanjian baru. Itu menurut baca. Itu menurut saudara. Sedangkan menurut Elohim, Tuhannya Yahudi, Taurat itu adalah perjanjian baru. Kalian yang mengatakan itu perjanjian lama. Kenapa? Karena kalian ingin menjual, ingin mempromosikan konsep-konsep pagan Romawi Yunani untuk kalian jadikan sebagai perjanjian baru. Kitabnya orang Yahudi kalian ambil hanya untuk sebagai simbol, untuk sebagai pelengkap saja, untuk topeng. Untuk apa? Menjual kitab kalian yang isinya paganisme. Dari mana Bang Juma kata datanya itu? Data yang mana Anda minta? Saya suapin. Yang mana yang Anda inginkan? Bilang kitab Kristen, kitab apa tadi? Paganisme. Kitab paganisme, ya jelas dong. Coba, sekarang begini. Filipus ada Injilnya. Thomas ada. Maria ada. Filipus bukan Injil. Andreas Filipus ada. bukan Injil, Bang Juma. Itu kata Kristen. Itu kata Kristen. Karena menolak Injil itu. Itu kata Kristen. Paulus sendiri mengatakan apa? Banyak Injil yang berselebaran kemudian. Tetapi dia tidak mau. Begitu heran. Begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil yang lain. Kenapa Paulus mengatakan Injil-Injil yang lain? Karena banyak Injil nantinya yang tidak lolos kanon. Disebutlah Injil Apokripa. Injil yang ditolak. Injil yang disembunyikan. Injil yang tidak dipakai. Seperti Barnabas, Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Maria, Andreas. Karena ditolak oleh otoritas bapak-bapak gereja awal mula. Maka Anda mengatakan itu bukan Injil. Sekarang kedudukannya Filipus dengan Lukas, coba Anda nilai. Filipus dengan Paulus, coba Anda nilai. Filipus dengan pengarang Yohanes, dengan pengarang Matius, dengan pengarang Markus. Dekat mana? Pernah nggak mereka orang-orang ini dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan Injil? Pernah nggak? Nggak pernah. Sedangkan Filipus dipanggil. Anda baca di Yohanes 1. Filipus, ikutlah denganku. Lalu Filipus dan Yesus pergi ke Galilea.
Apa yang diajarkan di sana? Injil kerajaan Allah. Lalu di dalam Kisah Para Rasul 7, siapa yang diajarkan kemudian? 7 apa 8 itu? Siapa yang diajarkan kemudian oleh Injil, oleh Filipus? Injil Yesus. Jadi Injil Filipus itu adalah Injilnya Yesus. Itu yang betul. Tapi kenapa yang dipakai justru surat-surat Lukas, Markus, Matius, Yohanes yang konon ceritanya mereka bukan murid Yesus? Coba baca Ayo. 1 Petrus 3:18. Petrus lagi yang ku bawa. Coba baca 1 Petrus 3 ayat 18. Oke, kita baca. Petrus Baca, berapa? Apa? Petrus berapa? 3 ayat 18. Petrus 3. 1 Petrus 3. Ya. Silakan. Ya, baca. Baca. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Itu ya? Loh. Kitabnya beda ya? Tidak tahu. Karena kita mau beda-beda memang. Ada-ada aja. Ya, makanya dibaca Pak Johnson, dibaca. 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Nah, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Iya. Supaya ia membawa kita kepada Tuhan, pada Iya. dewa. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkit menurut roh. iya. Sekarang Yesus permasalahannya, mati di situ. tidak ada kata Yesus di situ. Nggak ada kata Yesus. Mau kau cari sampai matamu robek, nggak ada Yesus di situ. Oh. Mana ada Yesus di sana tertulis? Kotor memang. Tunjukkan kepada saya. Coba kau buka kameramu. Ada nggak nama Yesus di situ? Kalau ada nama Yesus di situ, besok saya kawin lagi. Coba tunjukkan. Yesus. Oh. Iya, enggak belum tentu, Cayu. Hei, belum tentu Kristus itu Yesus. tentu, jadi Karena siapa? Paulus karena Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu. Berarti ada Kristus palsu. Sedangkan yang kamu- 1 Petrus Itu 3. yang kamu pegang memang. Itulah kebodohanmu. Lo kok jadi bilang saya bodoh? Karena Sekarang ada Anda yang percaya nggak? asli. Kamu Sekarang pegang- Anda percaya nggak pegang kalau ada yang Kristus palsu? palsunya. Paham nggak? Anda percaya nggak kalau ada Kristus palsu? Ya ada, tapi bukan Yesus yang Nah, ada. dimaksud Sekarang Petrus kamu itu. tunjukkan kepada saya 1 Petrus 3 nomor 18 itu Petrus betul itu adalah anak suratnya Maria. Murid Yesus. Dari mana Kamu nggak Anda bisa tahu? ngomong lagi. Dari mana Anda tahu kalau 1 Petrus 3 nomor 18 itu adalah Petrus yang asli? Apa? Kristus yang asli. Dari mana Anda tahu? Hah? Itu kan murid Yesus. Kamu gimana? Dari murid Yesus di mana? Kapan Petrus enggak, murid Yesus kamu menulis surat? bodoh. Kapan? Jangan kayak Kapan? gitu, Bongs. Iya, kapan Enggak, Petrus? Kamu punya Google nggak? Kamu tanya Google itu Kapan? Enggak, yang saya tanya, dengarkan Bang, yang saya tanya, kapan Petrus murid Yesus ini disuruh menulis surat untuk non-Yahudi? Kapan? Kapan disuruh? Iya. Kapan? Ya, apa? Di mana Pertanyaannya Yesus? di mana? Di mana Yesus menyuruh Petrus menulis surat untuk orang-orang non-Yahudi? Di mana? Sementara kitab Petrus itu, saudara, itu dituliskan di Pontius, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia. Untuk Itu orang-orang Yahudi yang untuk siapa? di perantauan. Kamu paham nggak itu? Untuk orang-orang Yahudi yang ada di perantauan. Ya, apa lagi? Kamu Menurut Anda paham berarti nggak kita? bukan untuk non-Yahudi. Nah, ini Yesus. Nah, ini itu apa? Ini Ibu dunia. Budi. Bukan lagi. Mulai salto, Lebih luas mulai lagi. salto kemana-mana. Berarti Petrus bukan untuk orang Yahudi, bersurat bukan untuk non-Yahudi. Kalau begitu, Anda balik lagi setirnya. Yesus itu untuk seluruh bangsa, kan pekok. Udahlah tersiksa jasmaninya, otaknya juga ikut tersiksa. Jadi kembali saudara, tugas saya hanya mencerdaskan dan membersihkan nama Yesus dari orang-orang kafir. Yesusnya Dari itu, mana, Bang? Paulus Kafir mengatakan orang dalam tidak Galatia, agama. saudara, Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat, nonotnya itu adalah orang yang hidup secara kafir. Paulus yang mengatakan itu, bukan saya. Kembali kepada tema.